Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Bu Nila. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang bersih itu sehat. Pelajaran PAI dan budi pekerti, pelajaran keempat. Sebelumnya, marilah kita baca dulu hadis tentang kebersihan. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kita ulangi. Hadis kebersihan. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, jadi anak-anak, kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, maka sudah seharusnya kita senantiasa menjaga kebersihan, baik kebersihan diri kita, kebersihan lingkungan kita. Apa itu bersih, suci, dan apa itu najis dan hadas? Kita harus tahu perbedaannya. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari hadas ataupun najis. Najis, ya, apa itu najis? Najis adalah kotoran yang berasal dari luar tubuh yang menjadikan seseorang itu terhalang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, najis ini banyak macamnya. Contohnya ada air liur anjing, ada kotoran hewan atau kotoran manusia. Kemudian ada air kencing bayi laki-laki yang masih minum ASI. Kemudian, apa itu hadas? Nah, hadas artinya segala sesuatu atau kotoran yang berasal dari dalam tubuh yang menjadikan seseorang itu terhalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kentut, kemudian air kencing, kemudian kalau perempuannya sudah balik itu ada darah haid, ya. Itu namanya hadas. Jadi kalau najis itu berasal dari luar tubuh kita, ya misalnya terkena kotoran binatang, terkena kotoran manusia yang di luar gitu, itu namanya terkena najis. Tapi kalau hadas itu berarti kotoran itu dari tubuh kita sendiri, ya. Misalnya ketika kalian sedang sholat, kemudian kalian kentut, nah itu namanya eh, berhadas, berarti terkena hadas, jadi harus bersuci dengan berwudu seperti itu. Kemudian bersuci. Bersuci disebut juga dengan istilah toharoh. Ya, Bunila ulangi. Bersuci disebut juga dengan istilah toharoh. Artinya menghilangkan kotoran, hadas, dan najis dari badan, pakaian, ataupun tempat ibadah kita yang terkena najis ataupun hadas tersebut. Kemudian apa saja alat bersuci itu? Nah, alat bersuci di sini ada air yang menggunakan air yang bersih dan suci. Contohnya ada air keran, air embun, air hujan, air sungai, air laut. Nah, kalau air kelapa bisa enggak? Nah, tidak bisa ya. Air kelapa itu memang bersih, tetapi air kelapa itu tidak mensucikan, tidak bisa untuk bersuci. Lalu bagaimana jika tidak ada air? Maka jika tidak ada air, maka bisa menggunakan batu, debu, tisu ataupun daun. Nah, teman-teman semua, yang bersih belum tentu suci. Ya, yang suci pasti itu bersih. Ya, contohnya tadi ya, air kelapa itu bersih tapi tidak bisa untuk mensucikan. Tetapi sesuatu yang suci itu pasti bersih.
Kemudian kotoran itu belum tentu najis, tetapi najis pasti itu kotor. Contohnya ketika kita terkena debu, debu itu kan kotor, tanah itu kotor, tapi itu tidak najis gitu. Tetapi kalau kita terkena najis, pasti itu kotor dan harus disucikan. Contohnya terkena kotoran binatang atau terkena air liur anjing, itu najis ya, dan itu pasti kotor. Nah, jika badan, pakaian, atau tempat ibadah kita terkena hadas ataupun najis, maka ibadah kita menjadi tidak sah. Ketika akan sholat, kita harus bersuci dulu dengan berwudu. Jika tidak ada air atau karena sedang sakit, ketika sakit nanti kalau terkena air itu bisa menyebabkan sakitnya tambah parah, maka itu kita bisa bersuci dengan tayamum atau bersuci menggunakan debu. Di sini kita akan mengenal macam-macam bersuci dari hadas. Yang pertama ada yang istilahnya istinja. Apa itu istinja? Yaitu membersihkan kotoran setelah buang air kecil ataupun buang air besar. Biasanya kita mengenal dengan istilah cebok. Nah, kalau dalam Islam disebut istinja. Nah, kemudian yang kedua adalah mandi. Nah, jika kita terkena hadas, maka kita harus mandi. Kemudian yang ketiga adalah bersuci dengan cara berwudu. Ya, berwudu itu menggunakan air. Contohnya ketika kita mau sholat, ya kita berwudu terlebih dahulu. Ketika mungkin mau baca Quran, kita berwudu terlebih dahulu. Kemudian bersuci yang keempat yaitu tayamum, bersuci dengan menggunakan debu. Nah, sekarang kita akan mengenal macam-macam najis dan cara membersihkannya. Nah, najis itu dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama najis ringan atau najis mukhafafah. Najis ringan atau najis mukhafafah. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang masih minum ASI. Ya. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan dipercikkan air sampai basah pada tempat yang terkena najis. Jadi dipercikkan air sampai basah ya pada tempat yang terkena najis. Itu sudah nanti najisnya sudah hilang. Kalau air kencing bayi perempuan itu tidak termasuk dalam najis ringan ya, nanti masuknya ke dalam najis sedang. Najis sedang atau najis mutawasitoh. Contohnya adalah terkena kotoran hewan, kotoran manusia, kemudian ada darah. Maka cara membersihkannya yaitu dengan dicuci sampai bersih hingga hilang bentuk, warna, dan bau najisnya. Ya, dicuci sampai bersih hingga hilang bentuk, warna, dan bau najisnya. Kemudian yang ketiga adalah najis berat atau najis mughaladhah. Contohnya adalah air liur anjing. Itu najis berat. Cara membersihkannya adalah dengan dicuci bersih sebanyak 7 kali. Dan salah satunya dengan menggunakan debu. Begitulah cara membersihkan najis ringan, najis sedang, dan juga najis berat. Urutan berwudu yang pertama adalah baca bismillah sambil cuci tangan. Yang kedua adalah kita kumur-kumur 3 kali. Yang ketiga membasuh hidung 3 kali.
Yang keempat, membasuh muka 3 kali. Yang kelima, membasuh tangan sampai ke siku 3 kali. Dimulai dari tangan kanan terlebih dahulu 3 kali. Setelah itu, dilanjutkan tangan kiri 3 kali. Yang keenam, membasuh kepala. Dan yang ketujuh, membasuh telinga. Dan yang 8. Membasuh kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Dimulai dari kaki kanan 3 kali, kemudian baru dilanjutkan kaki kiri 3 kali. Dan yang terakhir adalah berdoa. Nah, ini kalau kita biar mudah menghafalkan biasanya bisa pakai lagu. Pakai tepuk ya. Tepuk wudhu, baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki lalu doa. Nah, bagaimana doanya? Kita baca doanya. Di sini Bu Nila menyampaikan ada 2 doa ya, boleh pakai yang pendek, yang ini. Doa setelah berwudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh pakai ini. Boleh juga mau pakai yang lebih panjang juga boleh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, boleh kalian baca doa setelah wudhu yang kalian bisa, boleh pakai yang pertama, boleh juga pakai yang ini.